nyatanya di lahan tidak basah. Akhirnya yang terjadi mau nggak mau ditanam dan hasilnya seperti ini. Ini 50-50 teman-teman. Tanaman cabai yang terlihat hijau, entah ini akan hidup ataupun menuju ikut layu seperti itu. Kalau yang ada di bawah tanaman jagung itu lumayan, dikarenakan hanya membasahi bawah tanaman jagung dan akar, tidak sampai menuju ke tanaman-tanaman cabai yang kita. Bukti bahwasanya di 2 minggu sampai saat ini intensitas hujan sangat kurang sekali. Seperti ini deh, sisa-sisa atau bekas pemupukan masih ada dan tidak tergerus oleh air hujan, dikarenakan memang intensitas hujan yang sangat kurang untuk di lahan ini. Dan ini salah satu bukti fenomena El Nino yang masih berlanjut. Maksud saya di sini akan saya ajak untuk melihat tanaman cabai yang sudah kurang lebih 3 hari saya tanam. Itu kondisinya seperti ini. Loh, seperti ini. Kalau dibilang tidak ada hujan, itu ada gerimis, namunnya jatuhnya itu di bawah pas di akar. Untuk menengok setelah 3 hari saya lakukan penanaman cabai, sudah tahu berisiko dan rawan untuk penanaman, para petani ini masih saja ngeyel untuk melakukan penanaman. Walaupun sebenarnya itu memang benar, dikala saat ini memang masuk, kalau biasanya itu Januari itu hujannya sudah tidak berhenti. Namun dikala fenomena El Nino ini masih terjadi dan prediksinya sampai nanti Maret, ya begini kondisinya. Setelah saya tanam itu saya kira ada intensitas hujan yang datang, namun ternyata hanya gerimis-gerimis kecil. Dikala para petani sudah melakukan penyabutan untuk calon tanaman cabai ini, nyatanya di lahan tidak basah. Akhirnya yang terjadi mau nggak mau ditanam dan hasilnya seperti ini. Ini 50-50 teman-teman. Jadi di lahan ini sudah saya seluruhnya itu sudah saya lakukan penanaman cabai ya, di tengah-tengah jatuhnya tanaman jagung ini, namun hanya selang waktu dan jarak tidak ada 1 kiloan itu di titik ini tidak ada hujan sampai saat ini. Seperti tadi yang saya sebutkan, setelah saya lakukan pemupukan tanaman jagung yang terakhir saja itu masih ada bekas-bekas pupuk yang masih menempel dan terserap, apalagi tanaman cabai yang ditanam. Nah, ini mudah-mudahan secepatnya itu ada hujan datang dan membasahi lahan ini.
karena kalau tidak secepatnya 1 sampai 2 hari mendatang ini tidak ada hujan, otomatis 85% tanaman cabai ini gagal dan mati seperti itu, dikarenakan tanah tidak kering dan sangat tidak basah. Dibilang tidak kering itu memang ada intensitas basahnya, namun hanya sekian persen, dan ini malah membuat tanaman cabai kita panas. Apalagi tanaman bibit cabai yang saya tanam ini walaupun sudah tinggi durasinya, namun masih muda sekali karena batang-batangnya juga masih terlihat tampak kuning dan memutih. Itu artinya masih sangat muda, dan mudah-mudahan dengan adanya video yang saya tampilkan ini tidak hanya satu kasus lahan, namun di berbagai wilayah para petani yang saat ini juga mayoritas melakukan penanaman, pengambilan bibit cabai yang akan ditanam itu masih banyak sekali, dikarenakan di titik-titik wilayah tertentu ada yang terbasahi, ada yang lumayan basah, dan ada yang kering seperti itu. Nah, kalau saya yang menyikapi kondisi saat ini, tidak menutup kemungkinan bahwasanya lahan yang basah pun itu nantinya ketika sudah ditanamin itu masih saja ada kondisi yang akan seperti ini. Karena ini tidak hanya satu wilayah Jawa Timur, namun ini di berbagai wilayah seluruh yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kalau di lahan ini tanamannya otomatis sudah tidak seperti apa yang diinginkan, alias terlalu rapat ya jaraknya ini. Apalagi tanaman cabai yang sudah kita tanam sudah mayoritas ini ngelentuk semua, alias layu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti sore juga terbasahi dan ada intensitas hujan yang datang, sehingga kita tidak membuang banyak tenaga dan biaya, dikarenakan sudah bibitnya ini beli, tenaganya sendiri, namun tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan seperti itu. Dan mayoritas para petani ini juga terbengong dikarenakan adanya fenomena curah yang tidak menentu ini, sehingga banyak kegiatan yang terkendala seperti ini teman-teman. Jadi kondisi lahan cabai yang 3 hari sudah saya lakukan penanaman ini saat ini layu dan hanya ada di beberapa item tanaman cabai yang terlihat menghijau, entah ini akan hidup ataupun menuju ikut layu seperti itu. Kalau yang ada di bawah tanaman jagung itu lumayan, dikarenakan hanya membasahi bawah tanaman jagung dan akar, tidak sampai menuju ke tanaman-tanaman cabai yang kita tanam seperti ini. Nah itu ya informasi tentang penanaman tanaman cabai yang memang sudah tahu kalau rawan kondisi cuaca seperti ini, masih saja kita para petani itu melakukan penanaman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.